Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Sedikit pengalaman suster sampai di usia hidup membiara 40 tahun seperti apa? Kalau mau cerita sejarah 40 tahun itu cukup panjang. Ya, saya itu berasal dari keluarga yang sederhana. Di Kepulauan Kei, saya ingin masuk biara dan saya sampaikan kepada ibu bahwa saya mau masuk biara, tapi ibu dalam keadaan sakit, buta selama bertahun-tahun, tetapi ibu menyetujui saya untuk masuk biara. Dan saya masuk biara di Ternate. Itu saya berhadapan dengan susar-susar Belanda, Susar Genisius Lakeke yang membantu saya untuk proses selama 4 tahun di novisiat. Setelah itu saya berkarya di sekolah, di pendidikan. Saya di TK selama 3 tahun. Saya merasa saya bahagia. Saya senang dengan tugas ini, tetapi setelah saya masuk di SD, saya sebagai pengurus yayasan persekolahan Katolik di Ternate, saya menggantikan suster yang tua. Itu saya ditantang. Ya, rasa-rasanya saya memang mengalami kesulitan berat. Karena pertama itu berjalan dengan mulus, tahun-tahun pertama jalan dengan mulus, dengan tertib, dengan teratur. Tetapi di tahun-tahun kemudian saya mengalami kesulitan dengan beberapa guru yang tidak rasa bertanggung jawab terhadap pendidikan. Akhirnya saya bekerja sama dengan pemerintah dan dimutasikan ke sekolah negeri. Disitulah mereka datang untuk mereka marah sekali dan mereka mau untuk membunuh saya di sekolah. Dan saya merasa bahwa saya tidak mengalami kesalahan apapun di sekolah dan saya berjuang untuk pendidikan, tetapi begitulah saya ditantang dan mereka datang di kantor, mereka di depan pintu, saya turun dari jendela dan saya pada lari ke dinas pendidikan untuk saya sampaikan situasi di sekolah. Dan mereka datang, terus kami sampai di sekolah, guru-guru yang bersangkutan mereka sudah diamankan di kantor polisi, lalu kami pergi ke kantor polisi. Dan kami selesaikan bersama di kantor polisi, dan itu yang menjadi suatu yang menyakitkan bagi saya. Dan saya menulis surat kepada orang tua, saya minta kepada mama kalau bisa saya pulang saja karena saya tidak mampu untuk hidup seperti ini. Tetapi apa yang dijawab oleh mama bahwa saya karena punya kemauan sendiri, susah senang saya harus tabah. Dan itu saya baca dan saya renungkan betul bahwa apa yang saya alami dan itu saya sendiri punya mau sendiri untuk masuk biara, tidak ada orang paksa atau bujuk saya. Dan saya berusaha untuk terima situasi itu dan sampai 15 tahun saya di Ternate, selesaikan di Ternate. Saya dipindahkan ke Manado, saya bertugas untuk melayani para saudari di Lota. Di sini selama 5 tahun saya mengalami suatu peristiwa yang saya catat dalam sejarah bahwa itu betul-betul situasi yang sulit. Saya di sini sebagai pimpinan untuk mengurus sekolah, mengurus para saudara di Lota. Itu saya mengalami bahwa pengalaman yang sangat membuat saya juga rasa terpukul dengan itu. Tapi itu situasi di Ternate itu kerusuhan di akhir tahun 1999.
kerusuhan, lalu suster-suster itu diungsikan ke Polda, tetapi setelah itu 2 hari mereka lagi diungsikan ke bandara. Mereka menunggu jemputan dari provinsi. Tetapi kami sulit untuk dapat pesawat karena orang berbondong-bondong charter pesawat karena umat Kristen dibunuh dan diusir dari Ternate termasuk para suster kita. Jadi saya berusaha untuk pergi menjemput mereka charter pesawat dengan pesawat Merpati pergi, dan saya bertemu, saya turun dari pesawat, saya naik di ruangan tunggu, saya bertemu dengan mereka dalam suasana haru dan tangis karena mereka merasa bahwa seperti Tuhan Allah datang untuk menyelamatkan mereka. Lalu saya minta maaf kepada mereka bahwa memang situasi seperti ini kita sulit dapat pesawat, dan sudah ada pesawat, kita naik ke pesawat dan kita menuju ke Manado. Kami sampai di Manado, kami istirahat, kami makan, istirahat. Lalu selang beberapa waktu kemudian para suster diutus ke komunitas-komunitas, tetapi juga ada yang diutus ke tempat lain untuk membuka komunitas baru di tempat lain. Itu terjadi sekitar tahun 99. Setelah 2002 saya lagi diutus ke Lorulun. Di sana saya berkarya di pendidikan di satu kecamatan. Kecamatan itu terdiri dari 8 kampung, dari Tumbur sampai di Aruidas. Dan itu saya mengalami bahagia, senang, meskipun kami dari kampung ke kampung untuk menjalankan tugas, rapat-rapat, menyusun RPPM, RPPH, dan juga membuat program untuk lomba-lomba anak-anak. Dari kampung ke kampung dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil, dan itu saya rasa bahwa itu kami punya spiritualitas untuk orang kecil, dan itu saya bekerja sama dengan mereka, bekerja sama dengan baik, dan semua jalan dengan bagus. Dan itu saya merasa 14 tahun saya di Lorulun, Kecamatan Wirtamrian, saya merasa senang, saya bahagia di situ. Dan kemudian saya sebagai pegawai negeri sipil, saya pensiun dari pegawai negeri sipil, lalu saya dipindahkan lagi ke Ternate. Di Ternate 5 tahun saya bekerja lagi di Ternate. 5 tahun saya merasa senang, saya bahagia di situ karena apa yang saya buat di Lorulun juga dibuat di Ternate, lomba-lomba, dan itu pendidikan semakin bermutu karena anak-anak ikut lomba. Dan itu saya rasa bahwa saya berhasil dalam mengemban tugas di pendidikan. Jadi selama 40 tahun saya berkarya di pendidikan, saya merasa saya bahagia. Dan itulah sejarah perjalanan 40 tahun saya hidup sebagai suster DSY yang berkarya di bidang pendidikan. Sekian dan terima kasih.